Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Junaidi, NIM 211F10399, Prodi PLB kelas B1, mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras. Dosen pembimbing Ibu Sugihartati, SPD, MPD. Dengan ini saya mau menjelaskan tentang cara penanganan anak disabilitas laras, yaitu hakikat anak disabilitas laras. Pengertian tunalaras. Istilah untuk menyebut anak dengan gangguan emosi masih bervariasi. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah gangguan perilaku atau yang disebut dengan nama latin behavior disorder. Tetapi dalam dunia pendidikan anak luar biasa, anak yang mengalami masalah tingkah laku disebut sebagai anak disabilitas laras, yang mana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosi yang dalam arti bahasa Latin yaitu emotional disturbance, dan anak dengan gangguan perilaku yang dengan nama latinnya behavioral disorder. Karakteristik anak disabilitas laras. Tingkah laku anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan, sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain bahkan pada segi pendidikannya. Dalam contoh, geng motor yang tertangkap polisi. Anak disabilitas laras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah laku dari anak disabilitas laras ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian anak disabilitas laras ini, maka kita simpulkan bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak disabilitas laras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal ini, jika anak disabilitas laras tidak memperoleh penanganan yang tepat, maka akan berdampak mengganggu kemampuan akademiknya di sekolah, sehingga prestasi belajar anak tunalaras menjadi rendah. Penyebab terjadinya disabilitas laras. Menurut pendapat para ahli Pierre Gilo dan Giuliani, ada 3 faktor. 1. Faktor biologis. 2. Faktor psikologis. 3. Faktor lingkungan. 1. Faktor biologis atau yang ada dalam nama latin prenatal, natal, dan postnatal. Ketidakseimbangan neurotransmitter. B. Genetika atau faktor keturunan. Pengaruh sifat-sifat yang diterima anak dari kromosom kedua orang tuanya terhadap perilaku anak setelah lahir. Beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi keturunannya adalah seperti kawin sedara, seksmania, alkoholisme, kleptomania, gangguan kepribadian, dan lain-lain. C. Infeksi yang mengakibatkan brain damage sehingga memunculkan penyakit mental
dalam arti bahasa Latin mental illness, yang seperti contoh siswa Ketintang 2 Surabaya. D. Cedera yang menyebabkan cacat mental seperti dalam contoh itu ibu jatuh saat hamil. Saat lahir, hambatan atau masalah dalam proses kelahiran bayi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu 1. Faktor ibu. Usia ibu pada saat hamil yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko pada saat melahirkan, seperti contoh yang hamil pada usia yang terlalu muda atau lebih dari 35 tahun. 2. Faktor bayi. Faktor bayi ini yang dimaksud adalah ketika bayi tersebut lahir dengan tidak normal, misalkan bayi sungsang, bayi disabilitas, atau bayi dengan kepala yang besar. 2. Faktor psikologis. Seperti contoh keluarga broken home, kehidupan keluarga yang disfungsional, atau seperti dalam contoh orang tua menjadi TKI atau TKW, yang intinya anak itu kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya mencari nafkah sampai ke luar negeri, yang akhirnya anak tersebut kurang kasih sayang dan kebanyakan tinggal sama saudaranya atau kakek neneknya. Kehilangan figur keluarga, kegagalan mendidik, kurang pergaulan, merasa kurang percaya diri, seperti manusia harus memiliki keberhargaan diri dengan cara mencari makna hidup, tidak harus sama dengan orang lain, harus selesai konflik pribadi. Trauma dengan masa lalu, atau yang disebut dengan kata lain inner child. Yang ketiga, faktor lingkungan. Setelah bayi dilahirkan, mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar anak mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh lingkungan keluarga. Keluarga kurang pembinaan moral dan agama sehingga memicu tumbuh kembangnya kenakalan remaja atau pemerolehan kompetensi sosial yang buruk. Contoh 2. Lingkungan sekolah. Aspek yang mempengaruhi ketunalarasan seorang anak itu ada beberapa macam, seperti hubungan sosial, guru, dan murid yang kurang harmonis, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hubungan antar teman sebaya yang kurang baik, kurangnya perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif, kurangnya sarana prasarana pengembangan aktivitas dan kreativitas. Contoh ketiga, lingkungan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang tepat merupakan akar dari masalah kekerasan yang ada dalam masyarakat. Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif menjadi dampak dari terjunnya anak di lingkungan masyarakat. Klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawan adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah. Tingkah laku yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang,
delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa dan agresif. 2. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau yang disebut dengan nama latin conduct disorder, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas, menarik diri, atau yang dengan nama latin anxious withdraw, adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. Dimensi ketidakmatangan, C, atau yang disebut dengan nama latin immaturity, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. D. Anak agresi sosialisasi atau yang disebut dengan nama latin yaitu socialized agresif, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Jenis permainan bagi anak tunalaras. Adapun jenis permainan yang akan diberikan kepada anak tunalaras disesuaikan dengan permasalahan dan minat serta bakat anak. Permainan bagi anak tunalaras sebaiknya diarahkan kepada sasaran terapi untuk mereka, antara lain permainan aktif secara fisik dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Di antaranya sebagai berikut. 1. Permainan yang menggunakan alat, misalnya sepak bola, lempar lembing, lempar cakram, badminton, permainan musik, seni lukis, permainan warna, dan lain sebagainya. 2. Permainan tanpa alat, antara lain gulat, boxer, permainan tebak-tebakan, permainan imajinasi, permainan drama, permainan bahasa, mendengarkan, permainan matematika, permainan berpikir, dan lain sebagainya. Prinsip pendekatan dan metode bagi anak tunalaras. 1. Prinsip terapi permainan bagi anak tunalaras pada umumnya diperlukan prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip kasih sayang. Anak tunalaras mempunyai karakteristik sosial emosional dengan gangguan kepribadian, perlu pendekatan secara psikis dengan kasih sayang dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 2. Prinsip individual.
Peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka untuk anak tunalaras perlu diperlihatkan sikap perilakunya secara individual untuk menentukan program yang akan dirancang agar perilaku yang menyimpang dapat diterapi dengan kegiatan terapi bermain. 3. Prinsip motivasi belajar. Motivasi belajar bagi anak tunalaras bertujuan untuk memupuk daya akan kekuatan dari dalam diri anak, agar mereka bergerak dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam melakukan terapi bermain. Untuk membangkitkan motif-motif belajar dengan cara memberikan materi yang menarik, media yang sesuai, metode tepat, dan cara menyampaikan pelajaran yang komunikatif. 4. Prinsip belajar kelompok. Anak tunalaras yang mengalami gangguan sosial emosional perlu pendekatan dengan cara belajar dalam kelompok untuk mengembangkan rasa kebersamaan, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, dan bekerja secara gotong royong. Bila anak tunalaras sulit beradaptasi, diperlukan tindakan modifikasi tingkah laku secara khusus dan terus-menerus sampai dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pendekatan terapi bermain bagi anak tunalaras. Ada pendekatan psikoanalisis seperti pembelajaran dengan pendekatan psikoanalisis membantu mengungkapkan hal-hal yang mendasari patologi mental dalam usaha untuk meningkatkan fungsi kejiwaan yang tercermin dalam tingkah laku dan prestasi. Pendekatan psikologi pendidikan. Anak tunalaras dengan gangguan psikiatrik ada penyimpangan perilaku yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar. Dengan terapi permainan dapat dikembangkan kreativitas anak. Pendekatan humanistik. Program pendidikan bagi anak tunalaras diarahkan pada peningkatan pengarahan diri, kegiatan pembelajaran dalam situasi demokrasi, terbuka dan menyenangkan. Pendekatan ekologi. Anak tunalaras dianggap sebagai anak bermasalah. Dengan terapi permainan, suatu kegiatan yang bertujuan untuk merubah tingkah laku yang tidak diharapkan. Pendekatan perilaku. Anak tunalaras dengan perilaku yang menyimpang, perilaku yang nampak dianalisis untuk dimodifikasi dengan perilaku yang diharapkan. 3. Metode terapi permainan bagi anak tunalaras. Metode yang digunakan untuk anak tunalaras adalah metode yang dapat memotivasi belajar, menarik, dan tidak membosankan. Metode yang sesuai dalam proses terapi permainan antara lain metode brainstorming atau yang disebut juga dengan curah gagasan, metode diskusi, metode problem solving, metode inquiry, metode kerja kelompok, metode karya wisata, metode eksperimen, metode latihan, metode penugasan, dan lain sebagainya. Evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana terapi permainan yang telah diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang dilihat melalui perubahan dari objek terapi. Proses dari pelaksanaan evaluasi diamati dari sebelum proses belajar dilakukan hingga akhir kegiatan. Jenis evaluasi yang digunakan untuk terapi permainan antara lain sebagai berikut.
Evaluasi sikap, yakni evaluasi untuk mengetahui perubahan sikap mental dilakukan sebelum, selama, atau sesudah kegiatan berlangsung. Alat yang digunakan antara lain daftar skala sikap, checklist, interview, quiz, dan anecdotal record. Evaluasi minat dan bakat yang ditujukan untuk mengetahui minat dan bakat anak. Alat yang digunakan adalah alat-alat permainan, keterampilan, dan alat-alat olahraga. Evaluasi kemampuan yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan masing-masing anak, yang meliputi kemampuan mental, intelektual, dan fisik yang di dalamnya termasuk kemampuan otot dan alat koordinasi sensomotorik. Evaluasi sosial yang digunakan untuk mengetahui atau hubungan sosial anak tunalaras kepada sesama teman, guru, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan kapan saja. Alat yang digunakan sama dengan alat evaluasi pada umumnya dan diperlukan sosiometri. Adapun langkah-langkah dalam mengevaluasi adalah sebagai berikut. Persiapan terhadap anak. Subjek yang akan dikenakan evaluasi ialah murid yang mengikuti kegiatan terapi bermain. 2. Aspek yang dievaluasi. 3. Alat-alat yang digunakan dalam evaluasi. 4. Waktu dan penjadwalan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sikap dengan cara mengadakan pengamatan terhadap sikap anak, mengadakan wawancara, serta pemberian tugas. Evaluasi minat dan bakat anak dengan cara wawancara dengan masing-masing siswa dan permainan bebas. Kesimpulan. Ada 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internal, faktor alamiah yang berasal dari diri individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor internal penyebab ketunalarasan adalah faktor genetik atau keturunan, faktor kondisi fisik atau psikologis, dan psikologis. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor eksternal penyebab ketunalarasan adalah faktor psikososial. Demikian saja dari saya untuk penjelasan cara penanganan anak disabilitas laras. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan juga saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.